Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk suri tauladan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah, kita masuk ke hadis nomor 656 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu faqala rajulun ya Rasulullah indi dinarun qala tasaddaq bihi ala nafsik qala indi akhar qala tasaddaq bihi ala waladik qala indi akhar qala tasaddaq bihi ala zawjatik qala indi akhar qala tasaddaq bihi ala khadimik qala indi akhar qala anta absaru bihi rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Wa anhu, dan daripadanya, maksudnya adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, merujuk kepada hadis sebelumnya. Berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Faqala rajulun, maka seseorang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, indi dinar, kalau saya memiliki 1 dinar, kepada siapakah aku harus bersedekah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tasaddaq bihi ala nafsik, bersedekahlah engkau dengan 1 dinar itu kepada dirimu sendiri. Qala indi akhar, orang ini bertanya kembali, jika saya mempunyai 1 dinar yang lain, qala tasaddaq bihi ala waladik, bersedekahlah engkau kepada anakmu. Qala indi akhar, kalau saya punya yang lain ya Rasulullah, qala tasaddaq bihi ala zawjatik, bersedekahlah engkau kepada istrimu atau pasanganmu. Qala indi akhar, kalau saya punya yang lain ya Rasul, qala tasaddaq bihi ala khadimik, bersedekahlah engkau kepada pelayanmu. Qala indi akhar, kalau saya punya yang lain ya Rasul, qala anta absaru bihi, engkau lebih mengetahui kemana uang dinar itu akan kau sedekahkan. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini ditakhrij, ya, disandarkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani kepada Abu Dawud, Imam Nasa'i, dan menurutnya hadis ini sahih berdasarkan keterangan Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain. Saudara yang dirahmati Allah, yang menjadi sandaran hadis ini adalah Sunan Abu Dawud. Hadis ini terdapat di dalam kitab Sunan Abu Dawud, hadis nomor 1441. 1441 ya, 1441 juz yang kelima halaman 11 dalam bab silaturahmi. Jadi kalau menurut Abu Dawud yang tepat silaturahmi, bukan silaturahim. Ya. Ini menurut Abu Dawud. Ya. Bab silaturahmi ini
ada masuk dalam kitab zakat, dalam kitabnya Sunan Abu Dawud. Sementara Imam An-Nasai meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya As-Sunan, hadis nomor 2488. 2488 juz yang ke-8 halaman 300 masuk dalam pembahasan tafsir atas hadis mulailah terhadap orang yang menjadi tanggunganmu, atau di dalam pembahasan sebelumnya wabda biman ta'ulu, ya. Yang kemarin kita koreksi salah terjemahannya, mulailah dengan orang yang banyak tanggungannya, itu salah terjemahannya. Yang benar adalah wabda biman ta'ul ta'ul, ini dari kata aul atau iyal, ya. 3 huruf. Ta'ul ini artinya menjadi tanggunganmu. Tanya bimana engkau. Jadi hadis ini oleh Imam Nasai dimasukkan dalam pembahasan tafsir atas makna wabda biman ta'ul, ya. Nah, ini yang menjadi rujukan awal yang disandarkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram ini, bahwa hadis ini dari kitab Abu Dawud dan An-Nasai. Ya. Dan antara Abu Dawud dan Nasai ini, saudara dan saudari, memiliki ijtihad yang berbeda atas hadis ini. Kalau hadis ini menurut Abu Dawud, penekanan makna dari bersedekah pada diri, pada anak, pada istri, dan seterusnya itu bagian dari silaturahmi, bagian dari cara membangun hubungan kasih sayang, ya. Jadi yang itu, kasih sayang itu salah satu cara membangunnya dengan sedekah atau nafkah. Kemudian saudara yang dirahmati Allah, hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim, ya, di dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain nomor 1461 juz yang keempat halaman 43. Di samping sandaran kepada Abu Dawud dan Nasai, Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad hadis nomor 7112, ya, juz yang ke-15 halaman 153 juga meriwayatkan hadis ini, hanya saja ada perbedaan. Perbedaannya adalah beliau meletakkan kewajiban bersedekah kepada istri lebih didahulukan daripada anak. Jadi kalau dalam Abu Dawud dan Nasai, anak ini lebih dulu, ya, daripada istri. Tapi dalam riwayat Ahmad dalam kitab Al-Musnad, istri lebih LD, ya, lebih dulu begitu dari anak. Jadi prioritasnya, ya, kalau pakai tanda lebih besar, lebih kecil begitu, ya. Begitu.
Jadi itu prioritasnya, saudara. Ada perbedaan. Nah, peletakan ini untuk menjelaskan ya. Di dalam keterangan Imam As-San'ani di dalam kitab Subulus Salam, riwayat yang menyebutkan istri lebih utama daripada anak itu disandarkan kepada Imam Muslim ya. Hanya saja saya tidak menemukan teks di Imam Muslim. Di Sahih Muslim saya cari-cari nggak ketemu-temu ya. Jadi saya lebih suka menyandarkannya kepada Imam Ahmad karena memang di dalam teks Imam Ahmad ada. Jadi bersedekahlah pada dirimu. Kalau saya punya dinar yang lain, kata Rasulullah, bersedekahlah kepada istri. Kalau saya punya yang lain, bersedekahlah kepada anakmu. Kalau saya punya yang lain, bersedekahlah kepada pelayanmu. Kenapa? Kalau kita menghitung secara logika, kayaknya matan Imam Ahmad ini lebih tepat, lebih benar. Ya. Kalau bahasa hadis lebih rojih. Ya. Kenapa? Karena sebelum ada anak kan ada istri. Ya. Tentu yang harus dinafkahi dulu istrinya. Ya kan? Baru kemudian anaknya. Kenapa? Karena kalau anak atau istri tidak mendapatkan nafkah dengan baik, otomatis ini berpengaruh terhadap kondisi anak. Apalagi anaknya sedang dikandung lagi. Mau nafkahin siapa begitu ya? Nah, saudara dan saudari Iwan Billah Rahmatullah, ini penjelasan yang berkaitan dengan hadis ini ya. Jadi ternyata selain Abu Dawud dan Imam Nasai, hadis ini juga diterangkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Musnad Ahmad, hadis nomor 7112, juz ke-15, halaman 153. Ya. Jadi ada penjelasan tentang disposisi ya, istri lebih diutamakan daripada anak. Tetapi kalau lewat Abu Dawud dan Imam Nasai, anak lebih utama. Saudara dan saudari, yang dimaksud dengan anak ya, kalau kita merujuk pada keterangan Imam Muslim ya, di dalam kitabnya As-Sahih hadis nomor 1668 ya, Imam Muslim hadis nomor 1668 juz kelima halaman 169, yang termasuk anak adalah anak tiri. Ya. Jadi tidak hanya anak kandung saja, anak tiri pun termasuk yang menjadi kewajiban sedekah. Sedekah yang dimaksud di sini adalah nafkah. Ya. Ini diterangkan dalam kitab Sahih Muslim nomor 1668 juz 5 halaman 169, di mana di dalam keterangan tersebut ya, Ummu Salamah radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, apakah saya mendapatkan pahala atas nafkah yang saya berikan untuk mengasuh anak tiriku begitu. Anak tiri yang dimaksud adalah anak-anaknya Abu Salamah, karena Ummu Salamah itu menikah dengan Abu Salamah dalam keadaan Abu Salamah sudah punya anak. Jadi dia posisinya membawa anak begitu. Saudara dan saudari wantilah rahmakumullah, ini penjelasan seputar hadis nomor 656 ini ya, di mana hadis ini ternyata tidak hanya disandarkan pada Abu Dawud dan Nasai, ternyata di dalam kitab Ahmad juga ada keterangannya, hanya saja ada perbedaan teks ya, di mana posisi istri lebih diutamakan daripada posisi anak-anak ya. Dan kemudian dalam keterangan Imam Muslim ya, hadis riwayat Imam Muslim, Sahih Muslim nomor 1668, yang dimaksud anak antara lain adalah anak tiri. Jadi anak tiri termasuk
yang jika seseorang menafkahinya termasuk mendapatkan pahala. Lalu apa makna hadis ini, saudara? Imam Ismail As-San'ani di dalam kitab Subul Salam, ya juz ketiga halaman 262, menurut beliau makna yang pertama dari hadis ini, ya, makna di sini yang pertama, kalau kita mengutip keterangan Imam Ismail As-San'ani dalam kitab Subul Salam, hadis ini menjelaskan keharusan menunaikan nafkah sesuai dengan urutan prioritas. Keharusan menunaikan nafkah sesuai dengan urutan prioritas atau urutan kewajibannya. Kewajiban pertama di sini jelas. Kalau Anda punya rezeki, maka gunakanlah rezekimu untuk memenuhi kebutuhan dirimu terlebih dahulu. Ya. Itu sebabnya kenapa orang-orang tua kita terkadang kalau anaknya mau nikah sering dihalangi. Kamu mau nikah, mau ngasih makan apa istrimu, kan begitu ya? Karena bisa jadi orang tua melihat, jangankan untuk menafkahi orang lain, menafkahi diri sendiri saja kita belum mampu, masih dikit-dikit dikit-dikit ya, bagiannya mana ya, Pak, begitu ya. Jadi kita masih ya dusuk lah, kita kepada orang tua masih tangannya di bawah, minta terus ya. Nah makanya kalau Anda pengen nikah, buktikan dulu sama orang tua bahwa Anda sudah memiliki kelayakan, dipercaya untuk memberikan nafkah kepada orang lain. Ukuran kelayakan dipercaya dari mana? Anda minimal mampu membiayai diri sendiri sesuai dengan kapasitasnya tentunya ya. Jadi tidak mesti dengan kapasitas orang lain. Nah ini saudara. Nah kalau begitu orang tua benar ya. Biasanya orang tua yang begini, itu kalau dia melihat orang dirinya sendiri juga tidaklah termasuk orang lapang. Tapi kalau orang tuanya kaya, biasanya ya udahlah nikah aja daripada begitu. Karena berarti orang tua yang seperti itu sudah siap membackup. Ya. Makanya bersyukur ya. Seringkali orang suka punya mimpi dicari mertua kaya, ya anak cuma satu ya. Ini si lelaki kebangetan ini saudara ya, yang begini. Belum apa-apa sudah nyandarin diri sama mertua ya. Boleh saja kita berharap ada bantuan, tapi bukan berarti itu sebagai gantungan. Ya. Gantungannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kemudian lalu kemana-mana kasih pengumuman gitu, dicari mertua kaya begitu. Kalau mertua kaya lihat menantu begitu mah pada nggak mana mau, ya kan? Enak aja loh begitu. Buktikan. Tapi kalau kita sudah mampu membuktikan, minimal dari semangat kita, ikhtiar kita, orang tua, mertua yang mampu pun pasti akan tergerak hatinya untuk membantu ya. Saudara yang dirahmati Allah. Jadi kembali kewajiban pertama adalah nafkahi diri sendiri. Ya. Makanya kalau dipikir-pikir saudara ya, hidup ini ya memang batasan, memiliki banyak batasan. Kemampuan orang tua kita terbatas ya. Kalau dulu kita belum, kalau masih anak-anak kita di luar dicari-cari ya. Begitu kita sudah dewasa, di rumah melulu diusir-usir. Ngapain di rumah melulu? Sana keluar ngapain? Apalagi kalau sudah selesai kuliah ya. Jangan lupa saudara, di Indonesia angka pengangguran untuk mahasiswa itu termasuk tinggi ya. 2 hari ini saya baca Republika, ini bicaranya lowongan pekerjaan. Republika ngangkat terus bagaimana sarjana-sarjana kita banyak yang nganggur. Itu sebabnya sekarang banyak pilihan kalau mau sekolah, kuliah, kalau mampu mendingan di luar negeri. Kenapa? Karena di luar negeri itu dibentuk menjadi ahli. Kalau di sini kita dibentuk cuman menjadi penghafal saja ya. Kemudian begitu lulus kuliah, hafalannya hilang, ilmunya hilang.
Makanya kita butuh backup diri dengan latihan macam-macam, training macam-macam. Kalau nggak memiliki training macam-macam, saingannya berat saudara ya. Nah itu. Jadi kembali saudara, ya. Pertama, nafkahi diri sendiri. Yang kedua, saya lebih suka menggunakan urutannya urutan Imam Ahmad ya, bukan Imam Abu Dawud dan Nasai. Istrimu ya. Karena nggak mungkin kita punya anak kecuali setelah punya istri. Jangan punya anak belum punya pasangan. Ini penyakit saudara, penyakit sosial hari ini. Ya, sekarang naudzubillah min dzalik ya, banyak penyakit menular ya. Penyakit menular di kalangan pemuda-pemudi yang belum nikah itu berzina sebelum waktunya. Akibatnya punya anak sebelum punya pasangan. Ya ini bisa-bisa diurut-urut biasanya karena kesalahan dulu doa orang tua ya. Waktu 4 bulan, 7 bulan dibacainya kalau perempuan surat Maryam. Sudah tahu Maryam punya anak atau punya suami, dibacain surat Maryam. Ya kan? Maryam melahirkan Rasul. Sekarang sudah nggak ada Rasul. Jangan baca surat Maryam, pasti nggak akan jadi kayak Maryam. Cuman kalau nisbat Maryamnya punya anak tanpa punya suami kan jadi aib ya. Sekarang banyak, makanya nasihat itu yang masih suka 7 bulanan, 4 bulanan masih bacain surat Maryam. Aduh kasihan, Pak, Bu jangan deh, pasti nyesel kalau punya anak kayak Maryam. Ya. Atau dibacain laki-laki surat Yusuf. Sama surat Yusuf itu adalah laki-laki yang paling dalam cerita Rasul, lelaki yang hampir menggoda istri orang itu cuma Nabi Yusuf. Ya kan? Nabi Yusuf itu kan walaulah an ra'a burhani rabbi, kalaulah bukan karena ada cahaya Tuhannya, Yusuf pasti hamma bihi wa hammat dia. Kan begitu kata Allah. Hammat bihi wa hamma biha. Nabi Yusuf sudah mau, Julaiha juga mau. Nah kembali dibacain surat Yusuf. Karena Yusuf nggak ada lagi yang jadi nabi, kelakuan Yusufnya ada. Makanya sekarang banyak lelaki ganteng godain istrinya orang lain. Salah baca ya. Kasihan ya. Makanya yang kedua ini harus dipahami ya. Nggak mungkin punya anak kecuali punya istri. Ya, ini harus menjadi harus menjadi keyakinan. Kita tidak akan punya anak kecuali setelah punya pasangan. Ya. Itu sebabnya saya lebih suka menggunakan urutan Imam Ahmad ya. Ya, bukan Imam Abu Dawud dan Imam Nasai. Kalau Imam Nasai dan Abu Dawud anak dulu baru istri. Kalau kita istri dulu baru anak. Ya. Jadi yang kedua, sedekah atau menambahkan nafkah yang urutan kedua adalah pada istri atau pasangan. Di dalam Al-Quran, Allah menggambarkan pasangan itu libasul lakum wa antum libasul lahuna ya. Itu Anda bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 100 berapa? 87, 88 mungkin ya. Uhilalakum lailatas syami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahuna. Pasanganmu, kamu adalah pakaian buat istrimu, istrimu adalah pakaian buatmu. Jadi saling menutupi. Karena itu prioritas utama adalah istri. Baru yang ketiga kepada anak-anak. Yang keempat adalah kepada orang-orang yang berada dalam naungannya. Ya, naungan ini yang ada di rumahnya. Kalau yang di rumahnya ada orang tua, jika orang tua ini termasuk yang tidak memiliki nafkah atas dirinya, kita wajib membantu atau menafkahi istri, ibu atau bapak yang ada di rumah kita. Ya. Tapi yang jelas hadis ini mengatakan pelayan, ya. Makna pelayan ini adalah orang di luar suami istri, di luar struktur rumah tangga yang pokok begitu. Karena selain ibu, bapak dan anak atau suami istri dan kemudian anak, maka itu adalah tambahan. Jadi siapapun yang menjadi tanggungan di dalam rumah tangga kita atau yang ada di rumah kita selain anak istri, maka dia jika ada di rumah kita termasuk memiliki hak untuk dinafkahi ya. Dengan demikian saudara dan saudari memang berbeda bagaimana posisi orang tua ya, karena hukum asalnya sebenarnya saudara, kita tidak wajib menafkahi orang tua, hukum asalnya. Karena hukum asalnya orang tua wajib menafkahin anak, bukan anak menafkahi
orang tua. Itu sebabnya kewajiban menafkahi orang tua itu adalah jika posisi orang tua jatuh dalam posisi kefakiran. Makanya di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 215, ya, Allah mengatakan tentang prioritas di luar suami, ya, selain istri dan anak. Jika ada orang lain yang paling memiliki kebutuhan dinafkahi, maka jika orang tua kita masuk orang yang tidak mampu, maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah mengatakan, "Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini." Maka yang wajib pertama dinafkahi selain anak dan istri adalah orang tua. Jadi kembali, hukum asalnya kita tidak wajib menafkahi orang tua, karena yang wajib orang tua nafkahin kita. Ya. Makanya banyak saudara, kalau alhamdulillah Anda ditakdirkan sudah punya kemampuan menafkahi diri sendiri, dan ternyata juga Anda ditakdirkan punya orang tua yang mampu, yang lapang. Kalau Anda sudah memiliki kemampuan menafkahi diri sendiri dan memiliki orang tua memiliki kelapangan, maka segerakan cari yang mau dinafkahin. Nah itu, ya kan? Siapa yang mau dinafkahin, kan begitu. Nah jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentu siapa yang mau dinafkahin ini kan pilihan, ya, pilihan kepada kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Ini yang pertama saudara, ya. Hadis ini menjelaskan tentang urutan prioritas atau urutan kewajiban kepada siapa kita harus memberikan nafkah, ya, kepada diri, kepada istri, baru kepada anak, ya, ketiga dan keempat kepada orang-orang yang berada dalam tanggungan kita. Kalau orang tua kita masuk ke dalam rumah tangga kita dan beliau termasuk yang tidak mampu, tidak memiliki nafkah, Anda wajib. Ya, Anda pernah lihat membaca kisah di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim tentang seorang laki-laki yang terjebak di dalam gua. Gua itu tiba-tiba pintunya menutup, lalu dia bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, "Ya Allah, saya memiliki kebiasaan kalau pulang kerja membawa makanan, karena ibu saya sudah lemah, maka saya prioritaskan ibu saya." Kayak gitu kan? Kenapa ibunya diprioritaskan? Karena orang tuanya lebih lemah, sementara istri dan anaknya masih memiliki kekuatan dan kemampuan nahan lapar. Sampai suatu hari dia bawa minuman itu, makanan, ternyata ibunya tidur. Dia melarang siapapun untuk memakan sampai ibunya bangun. Lalu dia mengatakan, "Ya Allah, jika ini engkau makbulkan sebagai amal saleh, maka bukakan pintu." Ternyata Allah membukakan. Artinya ini menunjukkan kalau Anda berada dalam satu rumah dengan orang tua adalah orang yang termasuk tidak memiliki kemampuan menafkahi diri sendiri, maka Anda wajib, bagi laki-laki prioritas utamanya adalah tetap mengutamakan orang tua tanpa menafikan posisi istri dan anak. Ya. Makanya harus diminta ridhonya dulu kepada mereka. Itu sebabnya tidak mudah saudara kalau Anda sudah berumah tangga bergabung dengan orang tua. Terkadang banyak maunya orang tua yang kita tidak pahami. Akibatnya hubungan dengan istri bisa jadi masalah. Ya. Itu saudara dan saudari wan fillah rahimakumullah. Kemudian makna yang kedua hadis ini. Ya. Hadis ini menjelaskan saudara penentuan urutan prioritas dalam bersedekah ini dimaksudkan agar setiap orang, khususnya laki-laki, memiliki kepedulian yang besar terhadap orang yang menjadi tanggung jawab utamanya. Jadi urutan prioritas ini, penentuan urutan prioritas dalam bersedekah ini dimaksudkan agar setiap laki-laki khususnya memiliki kepedulian utama terhadap orang yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi kalau jadi laki-laki harus berikhtiar untuk
menunaikan tanggung jawab utama. Bahkan kalau kita membaca surat An-Nisa, surat keempat, ayat 34, saudara ya. Ketika Allah menyebutkan tentang disposisi laki-laki sebagai qawwamun. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu diposisikan oleh Allah sebagai qawwam. Qawwam itu, saudara, seringkali dimaknai sebagai pemimpin. Ya. Tetapi lebih tepat kalau saya menerjemahkan qawwam itu, karena qawwamuna ini diambil dari 3 huruf qawama, ya. Qawwamuna. Ini dari kata koma. Sama dengan koma, akimi. Koma itu berdiri. Sama ikomat, mendirikan atau menegakkan. Qawwamuna ini kalau menggunakan tasjid, wazan fa'alun, itu artinya sigha mubalaghah. Artinya memiliki makna over, ya. Over, bukan overdosis. Melebihi dari ukuran. Jadi qawwamuna lebih terjemahkan laki-laki itu memiliki peran sebagai penegak aturan Allah. Jadi laki-laki baru bisa memerankan dirinya sebagai pemberi aturan dalam hubungan rumah tangga, ala nisa khususnya kepada istrinya, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, karena keutamaan kedudukan, itu yang pertama. Kedudukan pertama sebagai laki-laki, sebagai suami itu wajib ditaati. Itu kedudukan. Ini disebut faddalallah. Baik suami punya penghasilan lebih maupun kurang, laki-laki memiliki kewajiban ditaati. Karena di dalam hadis lain, Rasulullah pernah tanya, seandainya seorang wanita diizinkan untuk bersujud, maka pastilah istri akan disuruh sujud kepada suaminya. Makanya di dalam tradisi masyarakat kita, ada yang tradisi sungkeman. Biasanya kalau lebaran sungkeman, saudara ya, nyungkem ke sana, nyungkem kemari ya. Nah, saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Allah di surat An-Nisa tersebut, wa bima anfaqu min amwalihim, disebabkan karena harta yang dinafkahkan, begitu. Jadi disposisi laki-laki akan memiliki kekuatan, ya. Kekuatan di dalam menegakkan aturan Allah karena 2 hal. 1, karena memang kedudukan sebagai suami. 2, karena ada nafkahnya. Biasanya kalau cuman jadi suami toh, suami ansi, kalau orang Jawa bilang suami tok, ya. Cuman suami baik lah kalau orang mana ini ya. Cuman jadi suami saja, tanpa pernah memberikan nafkah, ini biasanya setengah, goyang, lama-lama goyang, saudara. Ya. Lama-lama goyang. Itu sebabnya ada istilah, harga diri, izzahnya laki-laki itu ada ketika dia mampu menafkahi istri. Ya. Walaupun bukan berarti orang beriman itu mengandalkan wanita beriman hanya pada kemampuan menafkahi. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, ad-dunya mata'un, dunia itu perhiasan. Sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solihah. Kenapa? Karena istri solihah, kebaktian pada suami itu bukan karena semata-mata hartanya, tetapi yang lebih penting karena suami adalah jalan baginya menuju surganya Allah. Itu sebabnya, seperti pernah saya sampaikan dulu, para istri yang solihah, kalau dia ditakdirkan oleh Allah pernah menikah berkali-kali dengan suami yang berkali-kali, suami pertama meninggal atau cerai, atau meninggal begitu, lalu keempat suaminya masuk surga, istri yang solihah itu nanti akan membuat sakit hati para lelaki. Kenapa? Karena kata Allah, laki-laki ini nggak bisa maksa, yuk kamu ikut saya, nggak bisa. Padahal istri yang paling terbaik di akhirat nanti adalah istri dunia, bukan istri yang disebut bidadari, bukan. Mana yang paling utama? Istri dunia. Nah, nanti banyak laki-laki akan sakit hati karena istrinya tidak mau. Kenapa tidak mau ikut dengannya di surga? Karena si istri diberi kesempatan untuk memilih dari
5 atau ke 10 laki-laki yang pernah jadi suaminya. Tapi kebanyakan ya, 3 sajalah. Nikah, suaminya meninggal, nikah lagi. Makanya jangan pernah berhenti berharap dapat lelaki solih. Walaupun, istri saya, suami saya sudah meninggal, nggak mau nikah lagi. Jangan, saudara. Ya. Ini gimana mau nikah lagi? Pernah aja belum ya? Jadi, saudara dirahmati Allah. Kata Allah, wanita itu boleh memilih siapakah dari lelaki solih yang pernah jadi suaminya yang paling baik. Makanya nanti banyak yang sakit hati, kata si saya nggak mau sama abang, saya maunya yang terakhir aja. Itu berarti pilihannya jatuh kepadanya, saudara ya. Nah, jadi kembali ke masalah urutan penentuan urutan prioritas dalam bersedekah ini dimaksudkan agar setiap laki-laki khususnya memiliki kepedulian yang besar kepada orang yang menjadi tanggung jawab utamanya. Ya, jangan melalaikan ya, karena naudzubillah min dzalik ya, banyak juga laki-laki yang merasa hebat lalu seenaknya menceraikan, pakai SMS lagi ya. Baru 4 hari, saya juga nggak bisa habis pikir itu saudara ya. 4 hari, naudzubillah min dzalik ya. Makanya ya ini memang tragedi. Yang kemudian disalahkan nikah sirinya ya. Nikah siri sebenarnya tidak dilarang oleh di dalam peraturan saudara perundang-undangan nomor 1 tahun 74. Nikah siri itu halal, boleh, cuman menurut undang-undang tidak sempurna karena belum dicatat. Walaupun memang kita pernah ada aib di negeri kita, di negeri ini dulu ada pernah kiai di tahun 96 nikah semalam. Ya, dia pimpinan pesantren besar di Jakarta Barat. Aib, cuman semalam nikah. Wah, itu naudzubillah min dzalik. Makanya hotelnya saudara itu saking malunya diganti. Dulu kalau dari sini ada namanya jembatan Serong yang mau ke Tanah Abang. Itu lurus-lurus ke BI, ya kan? BI lurus itu ada hotel. Sekarang ganti hotelnya gara-gara kasus itu. Karena kalau lewat Serong, tukang serong gitu. Maka diganti. Karena waktu itu saya masih tinggal di daerah Petojo. Jadi kalau lewat situ jadi catatan. Ya, 96 saya masih di sana, saudara, daerah Petojo itu. Diganti namanya. Jadi memang banyak aib, saudara ya. Banyak aib. Nah, ini perilaku yang salah ya. Naudzubillah min dzalik ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi kembali saudara, penetapan prioritas ini ditujukan agar laki-laki khususnya mau memperhatikan urutan-urutan keutamaannya. Sebab apa? Kalau para dalam struktur rumah tangga saudara, lelaki itu peduli kepada yang menjadi tanggung jawabnya, saya sangat yakin tidak ada rumah tangga yang terbengkalai, tidak ada orang tua yang minta-minta di jalanan. Kenapa? Karena Allah menjamin keadilannya dalam satu rumah tangga, walaupun mungkin anaknya nggak sukses semua, pasti ada anak yang sukses. Ya. Tidak semuanya balangsak, saudara. Pasti ada. Nah, anak yang sukses ini punya prioritas wajib mendahulukan siapa? Kalau dia belum berumah tangga, saudara, kalau dia belum berumah tangga, maka wajib orang tuanya dinafkahin, adiknya dinafkahin. Jadi jangan, saya sih habis duitnya buat bantu adik saya, nggak apa-apa, itu kewajiban, ya, kewajiban saudara. Ya. Jadi jangan kemudian merasa merasa dibebani dengan kekurangan anak dan istri atau keluarga saudara kita. Di dalam hadis Sahih Muslim, saudara, ya, saya membacakan ini ada dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 1661 ya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 1 dinar yang kamu belanjakan di jalan Allah dengan 1 dinar yang kamu berikan kepada seorang budak, dengan 1 dinar lagi yang kau berikan kepada orang miskin, sedekahkan orang miskin, dengan 1 dinar lagi yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka kata Rasulullah, yang paling besar pahalanya adalah yang diberikan kepada keluarga. Di jalan Allah, budak, orang miskin, sama keluarga. Mestinya kan kalau kita bilang di jalan Allah lebih utama ya. Tapi enggak. Tidak benar orang memberikan nafkah di jalan Allah kalau keluarganya kesusahan. Itu melanggar ketentuan. Sahabat Abu Thalhah itu dulu pernah
punya satu kebun, saudara, namanya Bayroha. Bayroha itu kebun yang airnya itu kalau diminum manis. Ketika Rasulullah SAW diajak jalan-jalan di taman, tanaman-tanaman ini, kebunnya Abu Talha, Rasulullah sampai mengatakan, laisal birra hatta tuntiku. Tidaklah disebut kebaikan sampai engkau menafkahkan apa yang dicintai, yang engkau cintai, begitu. Itu ada dalam surat Ali Imran ayat berapa? 29 atau 92, nanti saya lihat. Begitu mendengar itu kata Abu Talha, ya Rasulullah, saya paling suka kebun ini. Saya serahkan kebun ini untuk di jalanmu ya Allah, jalanmu ya Rasulullah, agar engkau gunakan di jalan Allah, terserah. Apa kata Rasulullah? Memang kebun ini bagus, tetapi lebih baik engkau bagikan kepada keluarga-keluargamu dulu. Jadi saudara, kalau ada orang mengatakan begini, mohon maaf ya, kan sekarang rame, jihad fisabilillah, infak kita berikan ke Palestina misalkan. Kalau Anda memberikan nafkah ke Palestina, tapi saudaramu kekurangan, itu nggak jadi pahala. Ya, nggak jadi pahala, saudara. Rasulullah larang itu. Tidak karena mentang-mentang karena Allah, begitu. Makanya yang menjadi urutan prioritas itu tadi, orang-orang kan tadi, kalau dia belum punya, kalau dia baru sendirian sudah bekerja, lalu belum punya istri, lalu orang tua pun kaya, mampu, artinya kan berarti keluarga nggak perlu. Maka yang menjadi wajib nafkah yang kedua adalah biman ta'ul, siapapun yang ada dalam tanggungan. Prinsip ini mohon maaf, terkadang yang mempraktekannya justru orang Kristen, saudara. Orang Kristen itu kan setelah keluarga, dia datang ke gereja, duitnya ke gereja semua. Beda memang dengan kita. Anda nih sekarang yang sudah kerja, selain urusan kerja, Anda punya halakoh apa? Punya majlis apa? Jangan sampai majlis yang Anda ikutin menjadi tidak berkembang karena Anda tidak mengeluarkan nafkah. Karena itu menjadi nafkah kedua, wajib. Karena bukan hanya di jalan Allah, tetapi Anda termasuk di dalamnya memiliki kebutuhan tentangnya. Ini jadi masalah, saudara. Makanya kita kadang malu sama orang Kristen. Orang Kristen itu luar biasa. Dia nggak pernah datang ke gereja kecuali gerejanya. Habis-habisan, saudara. Ya. Kalau kita mohon maaf, terkadang nggak tahu diri, gitu kan? Nggak tahu diri, saudara. Ya, maunya dapat mudahnya, tapi nggak pernah mau berbaginya. Itu penyakit kita. Kan? Nah, saudara yang dirahmati Allah, itu berarti kembali kenapa ada urusan prioritas, ya? Nah, saudara yang dirahmati Allah, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, ya. Agar setiap nafkah menjadi kebaikan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hendaknya sedekah yang dikeluarkan adalah hasil dari amalan terbaiknya atau dari amalan kerja halalnya, saudara, ya. Nah, ini poin yang ketiga dari hadis ini. Kenapa? Karena sedekah apapun, saudara, yang Anda keluarkan, jika itu bukan didapat dari hasil yang halal, maka Allah tidak menumbuhkannya. Ya. Ada dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Sa'id bin Yasar, dia mendengar bahwasanya Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tasaddaqa ahadun." Tidak seorang pun bersedekah bisodaqatin min thayyibin, dengan hartanya yang baik. Yang baik di sini adalah yang halal. Wala yaqbalullah illa thayyib. Yang dimana Allah tidak menerima sedekah kecuali yang halal. Ila kecuali akhodaha, sedekah itu akan diambil oleh Allah biyaminihi, dengan tangan kanannya, maksudnya dengan kuasanya. Baik, nanti kita lanjutkan setelah salat Isya berjamaah. Walaupun minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, saudara dan saudari yang dirahmati Allah. Jadi poin ketiga dari hadis tadi,
agar sedekah kita menjadi kebaikan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya sedekah yang dikeluarkan adalah dari hasil kerja halalnya, bukan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana penjelasan dalam hadis Sahih Muslim nomor 1684 juz yang kelima halaman 190. Tidaklah seseorang mensedekahkan hartanya yang halal, di mana Allah tidak menerima kecuali yang halal, melainkan Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Meskipun sedekahnya itu hanya sebutir kurma, maka kurma itu akan bertambah besar di tangan Allah yang Maha Pengasih, sehingga menjadi lebih besar daripada gunung, sebagaimana halnya kamu memelihara anak kambing dan anak unta, semakin lama semakin besar. Nah, ini 3 poin pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, dan tentu yang berkaitan dengan masalah keutamaan sedekah di sini adalah adanya urutan prioritas, ya. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis nomor 657. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza anfaqatil mar'atu, jika seorang wanita, seorang istri bersedekah, min ta'ami baitiha, dari makanan yang ada di rumahnya, ghairu mufsidatin, bukan bermaksud menimbulkan kerusakan, kana laha ajruha, maka bagi istri tersebut mendapatkan pahala bima anfaqat, terhadap apa yang dinafkahkannya, walizaujiha, bagi suaminya ajruhu, mendapatkan pahala bima iktasaba, karena usaha mendapatkan kebutuhan tersebut. Walil khazini mislu dzalik, dan bagi penjaga, ya, harta, khazin ini bisa disebut dengan bendahara, mislu dzalik, juga seperti itu, la yanqusu ba'duhum, tidak akan mengurangi sebagian, min ajri ba'din syai'an, dari pahala yang lainnya sedikit pun. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari, ya. Imam Bukhari menulis hadis ini dalam 3 pembahasan. Pembahasan pertama berkaitan dengan orang yang menyuruh pelayannya bersedekah namun bukan untuk dirinya. Kemudian ada juga bab tentang pahala bagi istri yang bersedekah atau memberi makan orang lain dari harta suaminya bukan dengan tujuan kerusakan, ya. Ini ada di hadis nomor 1350, ya. Jadi hadis ini ada di nomor 1350, juz kirain apa, ya? Juz kelima halaman 268, ya. Kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini dalam bab pahala wanita yang bersedekah dengan harta suaminya. Hadis nomor 1700, ya, juz 5 halaman 212, ya. Jadi sama, Imam Bukhari juga ada di juz 5 halaman 268, dan juga Imam Muslim juga juz 5 tapi halaman 215. Berkaitan dengan masalah hadis ini, saudara, ya, Abu Hurairah juga meriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim, ya, hadis nomor 1704, juz 5 halaman 217. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma anfaqat min kasbihi min ghairi amrihi, barang siapa seorang wanita
menafkahkan atau bersedekah dengan harta hasil suaminya yang ada di dalam rumahnya tanpa sesuai dengan perintah suaminya, fa inna nisfa ajri lahu, maka bagi si istri dapat setengah pahala dari pahala si suaminya. Ya. Nah, saudara yang dirahmati Allah, dari hadis ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, sedekah yang dibenarkan ya, adalah sedekah yang jika dikeluarkan tidak menjadikan diri atau rumah tangga mengalami kerusakan atau mudarat. Ya. Ini yang pertama. Makanya hadis tadi mengatakan ghaira mufsidatin, tanpa harus merusak. Ya. Jadi jangan sampai seseorang bersedekah dengan sedekah itu menjadikan rusak dirinya. Ya. Apalagi misalkan kalau hubungannya dengan rumah tangga, misalkan ini hadis ini berkaitan dengan masalah istri, ya. Istri yang pada saat dia bersedekah dalam posisi tidak bekerja dan dia mendapatkan nafkah dari suaminya, nafkah suaminya disedekahkan, maka jika itu urusannya tidak merusak ya, kebutuhan rumah tangganya, maka itu berpahala. Tetapi kalau merusak, ya, maka justru menjadi dosa. Contoh, si istri misalkan diberi nafkah oleh suami sebesar 50.000 yang dikatakan ini untuk makan begitu atau untuk kebutuhan. Lalu hari itu pula kemudian 50.000 disedekahkan semuanya. Sehingga begitu suami yang kebetulan pada hari itu tidak punya nafkah lagi mau makan, tidak ada makanan. Maka jika suaminya ridha, insya Allah tidak menjadi dosa. Tetapi kalau suaminya tidak ridha, maka bisa jadi dosa, saudara. Karena itu masuk kategori mufsidatin. Ya. Mufsidah itu artinya merusak struktur yang ada di dalam rumah itu. Atau merusak keseimbangan kehidupan dengan sebab adanya dikeluarkannya sedekah itu kepada orang lain. Itu sebabnya poin pertama ini masih berkaitan dengan penjelasan hadis sebelumnya yang berkaitan dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 195, yaitu janganlah engkau menjatuhkan tanganmu dalam kehancuran. Bersedekahlah wa anfiqu fisabilillah, bersedekahlah atau berinfaklah di jalan Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, jangan kau jatuhkan tanganmu kepada kehancuran. Ya, ini kaitannya dengan hadis ini dan hadis yang sebelumnya. Poin yang kedua, saudara, ini ada masalah keterkaitan pahala dalam suatu sedekah. Ya, keterkaitan pahala dalam suatu sedekah terjadi karena adanya keterkaitan sebab kepemilikan. Ya, keterkaitan pahala dalam sedekah terjadi karena adanya keterkaitan sebab kepemilikan. Seorang istri jika dia bersedekah menggunakan harta yang didapatkan oleh harta yang diberikan oleh suaminya, maka suaminya juga dapat pahala dari sedekah yang dikeluarkan istrinya, begitu. Sama, kenapa anak juga kalau bersedekah karena sebab dia misalkan melakukan sukses karena pendidikan yang diarahkan orang tuanya, maka orang tua juga dapat pahala dari sedekah yang dikeluarkan oleh anaknya. Itu sebabnya saudara dan saudari, keterikatan sebab atau keterkaitan sebab adanya kepemilikan itulah menjadi sebab ada keterikatan pahala dari amalan yang dilakukan oleh orang lain. Orang lain bisa melakukan sesuatu karena bantuan kita, wasilahnya bantuan kita, maka kalau orang itu baik, kita dapat kebaikannya. Itu sebabnya menyediakan atau memfasilitasi orang untuk bisa berbuat baik itu tidak mengurangi pahala kita, tetapi justru sama pahalanya dengan kita. Hadis ini, saudara, poin kedua, sama dengan hadis yang mengatakan barang siapa yang memberikan buka kepada orang berpuasa, maka orang yang memberikan bukanya dapat pahala dari amalan puasanya orang yang berbuka darinya. Nah, begitu. Jadi sama, kalau Anda membantu orang untuk bisa sekolah, mencari ilmu, maka dari ilmu yang didapat
dari kebaikan yang didapat saat mencari ilmu, Anda yang memfasilitasinya juga dapat pahala, saudara. Begitu. Ya. Nah, ini poin kedua, saudara. Keterkaitan pahala dalam suatu sedekah terjadi karena adanya keterkaitan sebab kepemilikan. Ya. Nah, dalam hubungan masalah istri dan suami, saudara, sedekah seorang istri yang dilakukan istri ini memiliki 3 nilai. Yang pertama, jika sedekah seorang istri istri bersedekah dengan izin suami dan suami ridho kepada siapa sedekah itu dikeluarkannya, maka istrinya mendapatkan pahala yang penuh. Saya ulangi. Jika seorang istri bersedekah dengan harta yang didapat dari suaminya, dengan izin suaminya, dan suaminya ridho kepada siapa sedekah itu dikeluarkannya, maka istri mendapatkan pahala yang penuh dari nilai sedekah yang dikeluarkannya. Kalau suami jelas dapat pahala juga. Ya. Yang kedua, jika sedekah dikeluarkan kepada seseorang tanpa seizin suaminya, tapi suaminya ridho, ya, atas sedekah yang dikeluarkan, maka istri hanya mendapatkan setengah pahala. Istri nggak izin, tiba-tiba uangnya kemana? Udah disedekahin, bang. Ya udah, suaminya akhirnya ridha, begitu. Maka pahalanya cuma setengah. Tapi bang, saya mau sedekah boleh nggak? Ya udah boleh, keluarkan. Suaminya sudah minta izin pada suaminya ridha, maka pahalanya penuh. Nah sekarang yang ketiga, jika sedekah dikeluarkan tanpa izin suami kepada seseorang yang menjadikan suami murka, suaminya tidak ridho, ya, maka ini bisa menjadi maksiat istri kepada suami. Nah, ketentuan ini, saudara, 3 nilai ini berlaku pada istri yang dinafkahi sepenuhnya oleh suami. Tetapi kalau istri sudah bekerja menafkahi diri sendiri, suaminya ridho dengan pekerjaan istrinya, atau suaminya punya komitmen dari awal istrinya diizinkan bekerja, maka si istri punya kebebasan untuk mengeluarkan hartanya di jalan kebaikan. Mau bantu ibunya, mau bantu siapapun, tanpa seizin itu dibolehkan. Ya. Makanya beruntung Anda yang memiliki pasangan saling menafkahi diri sendiri, ya. Karena dengan demikian Anda memiliki keleluasaan khususnya bagi wanita untuk bersedekah kepada yang diridhoinya. Tetapi lebih beruntung lagi seorang suami yang mampu menafkahi istrinya, karena setiap kebaikan yang dilakukan oleh istrinya, dia pasti kebagian pahalanya. Makanya istri jangan kalah. Kalau istri dia juga bekerja, suami bekerja, kalau pulang bawain makanan. Karena setiap hari suami pasti menikmati sedekahnya istri, ya kan. Oh, udah saya berbagi nih, pokoknya nah itu tambah, yang jelas pasti suaminya tambah ridho itu ya. Tambah ridho. Nah itu. Nah, jadi saudara yang dirahmati Allah, nah, ini masalah keterkaitan pahala, ya, sehingga ada nilai bagi seorang wanita, ya, khususnya yang dia tidak menafkahi dirinya kecuali dari nafkah suaminya, ya. Ingat, kalau dia bersedekah dengan seizin dan ridho suami, maka pahalanya penuh. Tidak seizin tapi suami ridho, setengah. Tapi kalau tidak izin, suami marah. Nah, ini bisa jadi maksiat, ya. Bisa menjadi dosa kalau maksiat, ya. Itu bahaya. Nah, saudara ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin kedua. Kemudian poin yang ketiga, ya. Pahala sedekah adalah hak bagi si pemberi sekalipun orang yang menerimanya adalah orang yang salah. Jadi kalau Anda bersedekah, ternyata sedekah Anda digunakan di jalan yang salah, maka tidak mengurangi kebaikan Anda. Ya, tidak mengurangi kebaikan Anda. Bahkan
Ada sebuah riwayat di dalam kitab Sahih Muslim, itu diceritakan ya, dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 1698. Juz kelima halaman 209. Itu Rasulullah pernah bercerita, ya, ada seorang laki-laki yang berjanji akan bersedekah. Saya besok akan sedekah. Maka guna menghindari riya, supaya tidak ketahuan orang, dia keluar malam-malam. Nah, sedekahnya itu disimpan di sebuah tempat. Pokoknya saya akan bersedekah pada siapa saja yang lewat. Ternyata yang lewat pertama itu malam, mohon maaf, seorang pelacur. Kaget dia mendapatkan sedekah ini. Ramelah besok paginya. Semalam ada orang bersedekah sama pelacur. Ya. Tetapi kesalahan tujuan, karena maksudnya dia pokoknya bersedekah pada siapa orang butuhkan begitu ya. Tidak mengurangi semangatnya, pokoknya kalau begitu saya mau besok bersedekah lagi. Ternyata besok harinya bersedekah pas yang ngambil orang kaya. Jadi berita lagi kan. Untung waktu itu belum ada infotainment, saudara. Jadi berita besar. Oh, ada orang kaya mendapat sedekah si A. Siapa aja nggak tahu, nggak ketahuan. Nah, yang dengarkan jadi, ya Allah kok sedekah saya jatuhnya orang kaya gitu. Sudah pertama jatuh kepada, mohon maaf, kepada pelacur, yang kedua sama orang kaya. Akhirnya besok, pokoknya saya niat bersedekah. Ya Allah kepada siapa saja yang butuh begitu. Dan ketiga, sedekah itu diambil sama orang pencuri. Besoknya geger lagi. Ya, wah semalam ada pencuri dapat sedekah. Nah, hanya dia mengadu sama Allah. Ya Allah, saya bersedekah hanya karenamu ya Allah kepada siapa yang membutuhkan. Beritakan kepada saya ya Allah, gembirakan saya, apakah sedekah saya diterima atau tidak ya Allah. Lama kemudian Rasulullah mengatakan, datanglah malaikat. Ya. Malaikat itu dalam bentuk yang lain. Bisa juga tidak diceritakan apakah dalam mimpi atau dalam apa. Malaikat itu mengatakan, sesungguhnya sedekahmu sudah diterima. Karena dengan sedekahmu itu seorang pelacur menjadi sadar. Dan kesadarannya itu uang yang kau berikan itu digunakan untuk menyekolahkan anaknya. Dalam suatu riwayat saya pernah membaca kisah ini, anak si pelacur itu, mohon maaf, kemudian jadi seorang guru yang solih. Dari harta sedekahnya, ibunya taubat, anaknya jadi solih. Sementara orang kaya yang dapat sedekah, itu digerakkan hatinya oleh Allah, jadi malu. Saya yang lebih kaya dari dia saja. Ada orang yang lebih susah dari saya lebih kaya, dia kok masih sedekah. Makanya dia pun naik termotivasi untuk berbagi harta. Dan ketiga, si pencuri jadi sadar. Nah, kisah ini diceritakan di dalam kitab Sahih Muslim, hadis nomor 1698. Itu sebabnya, kalau Anda meniat bersedekah, sudah bismillahirrahmanirrahim di jalan Allah, untuk kebaikan, terutama kepada yang membutuhkan. Misalkan tadi, prioritas kita kan wajib bersedekah kepada keluarga ya. Setelah diri, keluarga. Kita sekolahin adik kita, ternyata bukan buat sekolah. Di sana buat jajan melulu, segala macam. Anda tidak dikurangi pahalanya, saudara. Itu udah urusan Allah. Ya. Karena Allah memiliki cara untuk membalas. Ya. Bisa jadi dengan keridhaan kita, kebersihan niat kita, maka orang yang menerima sedekah tersebut, saudara kita, kemudian dibukakan hatinya. Makanya jangan suka mengeluh. Kamu dibantuin juga nggak berubah-ubah. Mestinya didoain. Ya Allah, mudah-mudahan ini orang berubah dengan sedekah ini. Nah, nanti tinggal apakah efek sedekah itu bisa merubah tidak, kan tergantung dari kekuatan doa Anda dan kebersihan hati Anda. Atau hasil usaha Anda yang Anda sedekahkan itu hasil apa, begitu. Sekali di jalan Allah, seperti tadi hadis mengatakan, Allah itu tidak menerima kecuali yang baik, maka tentu itu pasti akan kembali kepada kebaikan-kebaikan orang yang menerimanya, terkhusus kita, orang yang mengeluarkan sedekahnya. Nah, saudara yang dirahmati Allah, ini 3 hal yang berkaitan dengan masalah hadis nomor 657, dan 3 hal pula tadi berkaitan dengan hadis nomor 656. Kedua hadis ini masih berkaitan dengan fadilah sedekah sunnah ya. Karena bagaimanapun kalau kita bicara masalah ini, tentu kita memiliki kewajiban menunaikan yang wajibnya dulu ya.
Jika zakat itu standarnya kalau sudah mencapai nisab, tapi kalau sedekah tidak masuk kategori nisab, sesuai dengan kelapangan hati masing-masing. Demikian saja. Silakan jika ada yang perlu diskusikan. Walaupun minkum alhamdulillahirabbil alamin. Baik, silakan sahabat-sahabat. Yang kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mau nanya tentang hadis mendinginkan makanan. Mendinginkan makanan. Iya. Kan kalau ditiup kan nggak boleh. Tapi kalau mendinginkan makanan dengan cara dikipas itu gimana, Ustaz? Terima kasih. Bismillah. Tadi kan segala keterikatan sebab kebaikan seorang itu bisa memperoleh pahalanya. Bagaimana kalau kebalikannya? Jadi dia mempromosikan keburukan gitu. Misalnya seorang ayah atau orang tua lah ngasih anak itu kan dengan harta yang haram terus dimakan, jadi anak itu jadi bandel atau nakal gitu, atau mengajarkan ilmunya yang selalu dunia itu materialistik gitu. Sekolahnya materialistik terus jadi anak kan otomatis gedenya jadi berpikiran dunia terus. Itu gimana orang tuanya atau orang yang mempromosikan tersebut? Dari Ahwat, Ustadz, dalam sholat duduk tahiyatul akhir sudah kita ketahui bersama, yaitu posisi sedikit miring. Kemudian, namun bagaimana sholatnya jika tidak bisa duduk seperti tahiyatul akhir yang biasa karena sakit? Apakah sholatnya sah atau tidak? Atau karena yang bersangkutan saya tidak berani bilang gemuk ini ya. Berat badannya lebih gitu aja. Hingga sedikit kesulitan kalau harus duduk dengan tahiyatul akhir yang miring gitu, Ustaz. Apakah sholatnya tetap sah jika menggunakan seperti duduk tahiyatul awal gitu? Lalu bagaimana dengan sedekah yang Iya, ini pertanyaannya minggu kemarin sudah dijawab ini ya, tapi silakan dijawab lagi, yaitu bagaimanakah sedekah yang diajarkan Ustadz Yusuf Mansur? Terkadang berkesan memaksakan diri, tetapi ada pahala atau pertolongan Allah yang datang setelah bersedekah tersebut. Ya, kemarin sudah dijelaskan, tapi silakan, mungkin tidak hadir kemarin ya. Ya, sementara itu dulu Ustadz. Yang online silakan ketik sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara dan saudari, terima kasih beberapa pertanyaan. Yang pertama, larangan kita meniup makanan atau meniup air itu bukan karena mendinginkan, tetapi karena Rasulullah memang melarang bernapas. Jadi kan kalau kita meniup kan mengeluarkan CO2. Jadi itu merusak kesehatan, bukan mendinginkannya. Jadi keterangannya bukan, larangannya bukan jangan dinginkan makanan dengan tiup, bukan, kalimat teksnya jangan engkau meniup. Nah itu. Ya. Jadi artinya kalau Anda dinginkan makanan tidak dengan tiupan, dengan boleh-boleh saja, tidak masalah. Bahkan kalau makanan yang masih panas belum itu kan terkadang juga kurang baik ya. Itu sebabnya kalau di dalam tradisi budaya dulu waktu saya di Tasik itu ada diakel. Itu diakel itu ini pakai hiit ya, terus sampai dia merekah dan dimakannya enak. Ya. Jadi bukan karena dinginnya ya. Nah, itu bisa pakai gini ya. Yang jelas boleh mendinginkan. Tapi dengan catatan bukan dengan tiup. Karena meniup itu, larangannya meniupnya. Karena meniup itu, di samping kita, kan kita dilarang sambil bernapas. Karena khawatir saluran air napas kena ini menjadi apa? Keselak kan? Kemarin belum lama saudara, di Amerika ada lomba makan serangga. Iya. Orangnya tewas.
Jadi setelah penelitian rupanya serangganya tuh masuk ke lubang, dia nggak bisa napas. Dan serangga dimakan, memang nggak dasar orang Amerika ya. Ya kita nggak habis pikir lah, lomba makan seragam, tewaslah dia, saudara. Itu jelas husnul, itu su'ul khatimah itu udah pasti itu. Makan serangga, ya, boten-boten baik kan gitu kan. Saja begitu, saudara. Jadi salurannya keselak, karena makanya kita nggak boleh sambil napas, minum dulu supaya tertib. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan orang yang mengajarkan keburukan? Apakah dapat betul, saudara? Dapat. Di dalam surat Yasin kan ada kalimat Allah, wa naqtubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami, kata Allah, akan mencatat setiap langkah-langkah dan jejak-jejaknya, bekas-bekasnya, efek-efeknya. Dan semuanya itu akan dikumpulkan oleh Allah fi kitabim mubin, dalam buku yang sangat besar. Itu sebabnya Rasulullah SAW juga dalam salah satu hadis mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang memberikan teladan-teladan yang baik, maka dia dapat pahala dari amalannya dan amalan orang yang mengikutinya. Barang siapa yang mengajarkan keburukan, maka dia dapat dosa dari ajarannya dan ajaran orang yang mengikutinya. Jadi kalau orang tua ngajarin salah, aduh, makanya sebenarnya yang betul kan, banyak-banyak ayat mengatakan, kan di dalam Yasin ada islauha bima kuntum takfurun. Masuklah hadihi jahannamu lati kuntum tu'adun. Islauha bima kuntum takfurun. Ini neraka jahanam yang pernah dijanjikan. Masuklah engkau ke dalamnya karena kekufuranmu. Jadi yang menjadikan kita masuk neraka sebenarnya bukan semata amal orang lain, tetapi amal kita yang pertama. Makanya jangan sekali-kali sebagai kakak, jangan memberikan teladan yang buruk sama adik. Ya kan? Kalau buruk, siapa? Kakak tuh, kakak nggak apa-apa. Nah, semuanya nunjuk, hati-hati. Kita harus tabaru. Tabaru itu, misalkan Anda pernah mengajarkan kesalahan barang. Saya mohon maaf, saya dulu pernah mengajarkan kesalahan. Saya mohon ampun kepada Allah, saya juga mohon ampun kepada siapapun yang pernah mengambil pelajaran dari saya. Tabaru, itu harus tabaru. Makanya salah satu tabaru yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hal proses pendidikan, itu membaca doa kifaratul majlis. Kifaratul majlis itu adalah, kalau saya salah, ya Allah, jangan saya disiksa karena saya menyampaikan kesalahan. Apalagi kesalahan itu diikutin. Kalau Anda salah, juga Anda dibebaskan, nanti saya selamat, Anda tidak akan nuntut saya, begitu loh. Jadi kita memang di dunia diajarin seperti itu. Itu perlunya mengajarkan kita menutup kebaikan dengan kifaratul majlis supaya tidak ada salah paham. Kan kalau salah paham kan kasihan. Anda bisa bayangkan kalau diikutin banyak orang, 1 juta orang di akhirat itu udah siap nuntut, ya Allah saya ini begini karena dia. Waduh, naudzubillah min dzalik. Jadi kasihan Bapak yang begitu, saudara ya. Nah, makanya berikan Anda sebagai kakak beri teladan yang baik sama adik. Ya. Kemudian bagaimana dengan sholat yang duduknya tidak bisa sempurna karena faktor badan dan lain sebagainya? Saudara, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian: "Sholli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala janbin." Al hadis sahih. Kalau tidak Muslim ya ada dalam ya sahih yang jelas. Kata Rasulullah mengatakan, sholatlah dengan berdiri, jika tidak mampu dengan duduk, jika tidak mampu duduk dengan berbaring. Jadi yang menjadikan sah tidaknya sholat itu bukan karena sempurna tidaknya kita gerakan saja. Yang kalau bicara sah itu adalah terpenuhnya syarat sahnya. Yang menjadi tidak sahnya sholat itu kalau batal, ya. Itu tidak sah. Tidak menghadap kiblat kalau kita tahu kiblat. Ya, begitu. Pakaian najis, kita tahu najis. Kita juga masih berhadas. Nah, itu menjadi tidak sah. Tapi kalau syarat sahnya menghadap kiblat, kita sudah berwudu, pakaian bersih. Terus dilakukan dengan baik di waktunya, karena ya menghadap kiblat
di waktunya, waktu sholat, bersih pakaian dari kotoran, bersih diri dari hadas, ini semuanya menjadi sebab sahnya sholat. Jadi kalau duduknya nggak maksimal seperti hadis tadi, kalau nggak mampu duduk aja boleh berdiri, nggak mampu berdiri boleh duduk, nggak mampu duduk boleh berbaring. Jadi kalau dia tidak bisa duduk dengan sempurna, insya Allah sah. Bahkan ketidakmampuan duduk dengan sempurna menjadikan dia berikhtiar untuk memaksakan diri sampai mungkin sakit-sakit, itu bisa jadi tambahan kebaikan. Ya. Jadi begitu saudara. Termasuk orang yang sudah sepuh nggak bisa berdiri, dia ambil kursi, salatnya pakai kursi, berdiri. Ketika berdiri, tetapi karena dia tidak bisa sujud, dia di tempat duduk. Itu ada saudara. Sama berdiri, Allahu Akbar, ruku biasa. Karena nggak bisa sujud, maka dia sujudnya sambil duduk lalu berisyarat. Boleh seperti itu. Ya. Jadi nggak apa-apa, insya Allah ya. Apalagi karena misalkan nggak sempurna karena faktor tadi sakit ya, atau mungkin obesitas ya, kegemukan dan lain sebagainya, nggak masalah. Tetap sah. Bagaimana dengan sedekah yang diajarkan Ustaz Yusuf Mansur? Ya kemarin kita jadi bahasan saudara. Memang kita harus belajar kritis ya, karena dalam surat Bani Israel ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Kita harus belajar bisa memfilter ya. Itu ijtihadnya beliau ya. Ijtihad beliau tentu ya, kalau kita menyalah-nyalahkan juga tidak etis, karena mungkin beliau punya pikiran lain, motivasi lain dan lain sebagainya. Tetapi memang dalam banyak hal perlu kita juga kritisi bahwa memaksakan diri sedekah menimbulkan mudarat jelas terlarang. Sebagaimana Quran surat Al-Baqarah tadi yang kita katakan. Sudah dijelaskan ya, 200 berapa tadi? Ya, wala tulqu aydiyakum ila tahlukah, itu dilarang. Dan juga hadis yang kita bahas. Kemudian yang kedua saudara harus dipahami, Allah memiliki cara membalas sedekah kita. Jadi jangan Allah dipaksa ngikutin kemauan kita. Karena kita bersedekah sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah, bukan memperbudak Allah. Jadi saya sedekah harus dapat begini-begini, itu namanya memperbudak Allah. Nggak boleh. Itu dalam hal bisa menjadi dosa. Makanya ada yang mengatakan kemarin, oh itu sesat. Sampai ada yang mengatakan sesat ya. Tapi untuk saya tidak mengatakannya. Biarin itu Allah nanti yang meluruskannya. Tapi yang jelas, memang kalau saya pribadi tidak selalu sepakat. Saya dalam hal ini tidak sepakat karena Allah memiliki cara sendiri. Jadi jangan Allah paksa mengikuti kemauan kita. Tapi justru paksalah diri kita mengikuti kemauan Allah. Kalau kita bersedekah, bukan karena Allah mengikuti kita. Bukan. Karena kita mau ngikutin maunya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita bersedekah tujuannya mengikuti kemauan Allah, maka biarkan Allah membalas dengan caranya Allah. Karena Allah membalas pahala itu, membalas sedekah itu dengan 3. Dengan menunaikan di dunia. Kedua, dengan memalingkan orang itu dari bencana. Yang ketiga, menyimpannya di surga sebagai pahala kemudahan baginya. Jadi jangan sampai kita bersedekah cuman karena maksa Allah, kita cuma dapat kebaikan di dunia. Allah penuhi memang, tapi di akhirat gak dapat apa-apa. Itu sebabnya dalam surat Al-Baqarah ayat 200, itu Allah katakan, minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Surat Al-Baqarah ayat 200. Ada sebagian manusia minta, ya Allah berikan aku bagianku di dunia. Tapi Allah katakan, ya ini bagian duniamu, tapi akhirat engkau tidak dapat apa-apa. Orang sedekah supaya dapat duniawi, Allah kasih, akhirat nggak dapat, ngapain? Ya kan? Nah itu saudara ya, saya hanya bisa menyampaikan seperti itu ya. Memang tidak semua harus diterima bulat-bulat ya. Tinggal kembali kepada pilihan. Silakan. Ya, sebenarnya
permasalahannya bukan sedekahnya saudara, masalah doa. Doa itu, kalau saya tadi cerita, hadis tentang orang yang bantu orang tuanya, lalu dia kejebak di dalam gua, lalu dia ngadu, ya Allah, jika kebaikan yang saya lakukan pada orang tua diterima, maka kabulkan permohonanku. Ini masalah tawasul. Anda boleh bertawasul, ya Allah saya pengen jodoh. Nah setelah itu, sebelum Anda minta jodoh, Anda bersedekah. Nah sedekah yang Anda keluarkan itu, tujuannya bukan karena jodoh, jangan. Tapi karena mencari ridhonya Allah, dimakbul. Nah setelah itu baru, ya Allah, saya minta jodoh ya Allah. Jika sedekah saya, kalau bisa sih bukan hanya sedekah. Jika kebaikan yang saya lakukan itu, yang tadi-tadi, yang kemarin-kemarin diterima, maka mohon kabulkan aku ya Allah. Kan begitu. Boleh saudara. Jadi itu yang disebut dengan tawasul. Kita boleh bertawasul pertama. Cara tawasul itu ada 3. Yang pertama bertawasul dengan Asmaul Husna. Nama-nama Allah. Walillahil asma'ul husna fad'u biha. Ya Allah yang maha menjodohkan. Ya Allah yang maha menyatukan hati orang-orang. Satukan hati saya ya Allah dengan orang yang mencintaimu. Jadikanlah orang yang mencintaimu ya Allah. Pilihan yang kau pilihkan untukku menjadi jodohku. Minta sama Allah. Sebut ya Allah yang pengasih. Ya Allah yang penyayang. Ya Allah pemberi jodoh. Sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Terkadang kita pelit nyebut nama Allah. Cuman ya Allah, ya Allah, ya Allah doang. Sebut nama-nama Allah sebanyak-banyaknya dengan asmaul husnanya. Yang kedua, kita bisa bertawasul melalui amal soleh kita. Jadi Anda melakukan apa saja. Makanya kenapa sebaik-baik doa itu dilakukan sesudah sholat. Karena sholat adalah tawasul paling disukai oleh Allah. Ketika kita sujud, Allah suka dengan kita. Makanya sebaiknya doa itu adalah dilakukan sesudah ibadah. Nah, sedekah salah satunya. Kayak tadi nolong orang, memeringankan beban orang. Hari ini kita tolong orang segala macam. Jadi nolongnya jangan karena niat tertentu saja, jangan. Sayang, karena kita butuhkan tidak hanya jodoh, kita butuh rezeki lancar, kita butuh sehat. Jodoh dapat lalu kita celaka. Kan guna buat apa kita? Jadi jangan kita bersedekah hanya untuk satu niat, jangan. Biar niatnya serahkan sama Allah, baru mintanya satu hal, salah satunya sedekah itu dijadikan salah satu penguat kekuatan, itu wasilah, tawasul yang kedua. Dan tawasul yang ketiga, Anda minta didoakan sama orang-orang yang menurut Anda bersih, menurut Anda potensinya lebih mudah diterima dibanding Anda. Itu sebabnya tidak ada salahnya Anda minta didoakan sama orang tua, sama guru. Karena doanya orang tua itu seperti doanya Nabi kepada Rasulnya. Rasul kepada umatnya. Nabi kepada pengikutnya. Atau kita minta doa sama orang berilmu. Karena Rasulullah mengatakan, orang yang berilmu itu, yang mengajarkan kebaikan itu didoakan oleh seluruh makhluk Allah di langit. Oleh seluruh makhluk Allah yang ada di bumi. Bahkan Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud, riwayat At-Tirmidzi mengatakan, hatal hut, sampai ikan di lautan, sampai semut yang di lubang pun mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Jadi Anda boleh, satu, minta didoakan kepada orang tua, minta didoakan kepada yang menurut Anda, bisa kepada guru Anda, kepada siapapun yang Anda kenal banyak kebaikan dan suka berbagi kebaikan. Itu tawasul ada 3 saudara. Dan jangan sekali-kali tawasul kepada orang yang sudah mati. Tawasul kepada bahkan bangun-bangunin yang sudah meninggal, itu jangan. Itu bisa menjadi syirik. Ya. Jadi 3 saudara. Jadi boleh Anda doa, ya Allah, saya mohon didekatkan, dimudahkan jodoh saya ya Allah. Wahai Allah, Maha Penyayang. Wahai Allah, Maha Pencinta. Sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Ya, karena Allah suka dipuji. Dan gambaran bahwa Allah suka dipuji, surat Al-Fatihah itu mengajarkan saudara, kalau Anda mau minta sama Allah, maka yang pertama dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin.
Anda puji Allah. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, teguhkan komitmen Anda. Kenapa Anda pengen jodoh sih? Alasannya apa? Iyyaka na'budu. Ya Allah, hamba ingin ibadah hamba maksimal. Supaya kalau malam ada yang nemenin, nah, ada yang bangunin. Nah, kan terbalik. Sudah nikah aja, dia bangunin bukan untuk sholat. Ya kan? Dulu lihatnya kalau sholat, dia bangunin. Banguninnya yang lain. Nah, ini salah niat ini. Ya kan? Ya, niat, ya Allah, itu komitmen Anda. Baru ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan. Tuh. Komitmen dulu, saudara. Makanya di MKI kan suruh ngaji dulu, baru ngomongin jodoh kan. Jangan kita bilang jodoh, belum komitmen. Nah, itu. Al-Fatihah itu ngajarin begitu, saudara ya. Jadi boleh ya. Jadi jangan Anda sempitkan kebaikan Anda hanya untuk satu niat. Jangan. Biarin niat utama adalah, kita udah kemarin bahas, karena Allah. Mencari ilmu pun bukan karena jodoh, saudara. Jangan salah niat. Anda ngaji biar dapat jodoh, salah. Anda ngaji itu biar apa dulu? Biar mendapat ridho Allah. Lalu setelah dapat ya Allah, jika mengaji saya engkau ridhoi, maka mudahkan jodoh saya. Begitu baru. Jangan niatnya cari. Nanti nggak dapat marah, nggak mau ngaji-ngaji. Ah, itu salah lagi kan. Padahal Rasulullah telah bersabda dalam hadis Abu Dawud, tidaklah orang mencari ilmu yang semestinya ilmu itu didedikasikan untuk mendapatkan ridhoannya Allah, maka kecuali Allah haramkan baunya surga. Jadi kalau Anda niat kemari bukan karena nyari ridho Allah, cuma nyari jodoh ansih, Anda nggak dapat baunya surga, saudara. Sedangkan baunya surga 40 tahun perjalanan itu kecium. Ya kan? Kayak apa wanginya surga. Jadi jangan rugikan diri Anda cuma pada satu niat. Lillahi ta'ala dulu. Baru kalau Allah ridho, apa sih yang tidak dipenuhi sama Allah kalau Allah sudah suka sama kita? Ya kan? Jangan-jangan tadi kita salah niat terus. Ya. Ngaji karena pengen dapat jodohnya. Nggak dapat jodoh, nggak ngaji-ngaji. MKI nggak dapat. Salah niat sih awalnya. Ya kan? Kenapa nggak ngaji? Ada lagi sudah dapat jodoh nggak ngaji-ngaji juga ada. Gitu. Dan itu alhamdulillah banyak juga ya. Ada banyak juga ya. Jadi begitu. Nah itu masalah niat, saudara ya. Ya, silakan jika ada memang masih perlu didiskusikan. Ya, ini pertanyaan terakhir ya untuk malam ini. Mohon dicukupkan dulu, sahabat-sahabat. Saya masih single, ini dari Ahwat, dan belum menikah. Iya. Penghasilan saya ingin saya alokasikan kepada orang lain seperti keluarga yang dalam kesulitan. Apakah boleh? Dan 2,5%-nya saya berikan kepada ibu bapak saya. Apakah boleh? Ini tidak dijelaskan 2,5% untuk infak, sedekah atau zakat. Ya, itu saja Ustaz. Ya. Jadi begini saudara dan saudari yang dirahmati Allah. Hadis tadi sudah membuat batasannya. Alokasi prioritas. Prioritas pertama adalah penuhi kebutuhan diri Anda. Kedua, jika Anda memiliki orang tua yang wajib dinafkahi, maka berikan nafkah kepada kedua orang tua Anda. Jika kedua orang tua Anda sudah terpenuhi, maka carikan nafkahkan, sedekahkan kepada keluarga kerabat Anda. Jangan kepada orang Anda yang tidak Anda kenal, minimal. Kalau Anda sudah mampu, ya, baru kepada orang lain. Kenapa? Karena kalau Anda membantu orang lain yang kekurangan, tetapi ada juga keluarga Anda yang kekurangan, maka kebaikan Anda bisa terhalang oleh doanya saudara Anda. Itu sebabnya di dalam masalah tetangga pun Allah menyebutkan ada al-jari dzal qurba dan al-jari dzal junub. Ada tetangga dekat dengan tetangga jauh. Yang dimaksud tetangga dekat di dalam Quran itu bukan di pinggir rumah. Bukan saudara. Tapi dzal qurba. Tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan. Kalaupun misalkan dalam satu deretan rumah samping rumah kita tetangga biasa. Lalu di ujung jalan 20 dari rumah kita itu ada kerabat. Maka yang disebut tetangga dekat itu adalah itu dulu. Kalau Anda punya kelebihan, maka berikan dulu yang di sana. Baru tetangga samping atau tetangga samping dengan orang jauh. Jangan sampai kemudian jadi fitnah.
Anda kasih itu tetangga samping yang ada hubungan kerabat. Si mamang mah nggak tahu sama kita. Tetangga itu dikasih, kita nggak dikasih. Itu jadi fitnah. Makanya Al-Quranul Karim seperti tadi disampaikan dalam ketentuan tentang nafkah, ya, tentang orang tua. Setelah orang tua adalah kerabat. Jadi dengan demikian bagi Anda yang sudah bekerja, memiliki penghasilan, maka lihat dulu, kalau orang tua Anda nggak butuh, cari kerabat Anda. Mungkin Anda biayain kakak Anda bantu biaya adik Anda, atau Anda biayai paman Anda, atau Anda biayai bibi Anda. Setelah itu baru di luar kerabat. Jika itu Anda lakukan, saya sangat yakin, doa-doa mereka insya Allah akan memuluskan keinginan-keinginan Anda. Selama ini saudara dan saudari yang seringkali menjadi penghambat doa dan kebaikan kita, karena kita salah prioritas. Akibat salah prioritas, kita mendapatkan penghargaan, pujian dari orang, tetapi celaan dari orang-orang yang berhak menerimanya. Itu sebabnya hati-hati, ya. Tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membuat patokan dan batasan tentang memberi nafkah, infak, ya. Kalau Anda sudah mampu, orang tua termasuk kurang, Anda kasih dia. Kalau tidak, kerabat dulu, baru orang miskin, anak yatim, dan lain sebagainya. Itu sebagaimana tadi firman Allah Al-Baqarah ayat 215. Ya. Mudah-mudahan kebaikan Anda sadari yang sudah bersedekah di jalan Allah, ya, menjadi kemudahan bagi Anda mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, itu saja saudara dan saudari. Demikian saudara dan saudari kaji kita malam hari ini. Mari kita akhiri kebersamaan kita dengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rabb, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rabb, terimalah segala ikhtiar baik kami ya Allah. Terimalah segala ikhtiar kami memperbaiki diri kami. Jadikanlah ya Allah segala ikhtiar kebaikan kami menjadi pemudah. Engkau turunkan ridhamu untuk kami semua. Karena itu wahai Allah yang memiliki segalanya, Allah yang maha menentukan segalanya, ya Allah yang dalam kuasamu tergenggam segala keputusan baik dan buruk. Kami mohon untuk kami ya Allah, berikan ketetapan yang terbaik untuk kami. Berikan kemudahan-kemudahan kami dalam memenuhi keinginan-keinginan kami ya Allah. Jika kami merasa susah dengan pasangan, permudah kami ya Allah dalam mendapatkan pasangan-pasangan kami yang Engkau halalkan, yang Engkau ridhai, yang menjadi jalan keimanan, yang menjadi jalan tumbuhnya kecintaan kami kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika waj'al hubbaka ahabun ilayya mimma siwak. Ya Allah ya Rabb, kami mohon cintamu ya Allah. Kami mohon cinta yang bisa mendekatkan cinta kami kepadamu. Kami mohon cinta orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Dan jadikanlah cinta kepadamu ya Allah lebih kami cintai dibanding cinta kepada yang lainnya. Ya Allah ya Rabb, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal afiyah wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa ghadabika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kita akhiri dengan semua baca doa kita di majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.